warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi di salah satu SD di Kota Kediri dengan topik pemecahan masalah PKN dan pemberian solusi. Saya Medari Satri Agustin. Saya Intan Artika Kumadanti. Saya Cecilia Natalia. Saya Canika Dwi Fadila. Saya Dwi Aristi. Saya Bilkis Akila Zaimada. Saya Setia Eliska Sanawi Sumaya. Saya Cinta Nabila Nuri. Stay tune ya. Hai guys, jadi kemarin kita udah melakukan observasi di salah satu SD Kota Kediri. Nah, di video kali ini kita mau share sedikit nih tentang apa aja yang kita lakukan selama observasi. Nah, yang sering kita temuin itu anak-anak suka manggil temennya pakai nama orang tua. Selain itu juga ada yang ledekin nilai teman sampai ngomongin fisiknya juga loh. Tapi kebanyakan dari mereka nganggapnya cuma bercandaan biasa. Gak cuma bullying verbal aja, bullying fisik juga masih sering terjadi di lingkup anak siswa sekolah dasar. Contohnya tuh kayak dorong-dorongan, nepuk kepala teman, ataupun mengambil barang milik teman. Jadi bullying fisik yang masih sering dianggap sepele ataupun iseng itu, kalau membuat orang lain merasa sakit ataupun gak nyaman, itu tetap dianggap bullying ya. Jadi no ya guys. Kalau ditarik kesimpulan, penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, anak-anak memang belum sadar kalau itu termasuk bullying. Terus ada juga pengaruh dari teman atau circle teman, konten negatif di medsos, serta penanganan dari guru yang sebatas menegur aja. Dari hasil angket 27 siswa, ada 7 anak ngaku pernah ngecek temannya dan 5 anak masih suka menghina. Dan yang bikin lebih kaget, 9 dari mereka ngaku dapat kata-kata kasar dari media sosial dan HP. Nah, dari situ kami dapat memberikan solusi berupa kartu berani baik yang kami ambil konsepnya dari permainan truth or dare. Nah, pasti sudah nggak asing lagi kan di telinga kalian permainan itu. Nah, untuk kartu truth itu berisi pertanyaan, refleksi diri yang dijawab oleh siswa secara jujur. Lalu, untuk kartu dare itu berisi tantangan seru untuk melakukan suatu aksi seperti meminta maaf kepada teman ataupun berterima kasih kepada teman. Nah, dari kegiatan tadi, kita bisa belajarkan bahwa bullying verbal dan non-verbal bukan hal yang bisa kita anggap sepele. Karena kadang yang paling diingat orang itu bukan cuma tindakan, tapi juga kata-katanya. So, semoga semakin kesini semakin banyak siswa yang belajar menghargai dan menjaga ucapannya ke teman-temannya. See you guys! Kalau karakternya siswa di sini itu Mbak ya, kalau dari perilakunya itu dia aktif. Ya, jadi aktifnya itu dalam arti fisiknya Mbak. Jadi dia itu gimana ya Mbak ya, gitu loh Mbak. Cuman sama akademiknya dia imbang lah sama sama fisiknya. Ya, jadi selain aktif di kelas, dia juga aktif di akademik. Ya, tapi ada beberapa dua anak itu yang dia itu belum bisa baca di kelas 4. Ada satu anak yang sama sekali belum bisa baca, yang satunya ini sudah bisa baca, alhamdulillah sudah ada perkembangan, yang satunya ini belum sama sekali. Ya, belum bisa. Mungkin dari kalau saya itu kan belajar membaca. Jadi saya kasih buku seperti buku TK itu Mbak, BABA, BUBU gitu. Sebenarnya itu bisa, tapi karena tidak diulangi di rumah, nah makanya dia itu gimana ya Mbak, nggak bisa. Misalnya kalau di sekolahan diajari tapi di rumah nggak diajari kan sama aja gitu loh. Berarti dukungan dari orang tua. Ya, dari orang tuanya, orang tuanya kan sibuk kerja, jadi dia di rumah itu sama mbahnya. Ya. Terus kalau sikapnya siswa itu temannya dari si anak tersebut gimana Bu? Responnya? Kalau temannya itu sebenarnya ya ada sih Mbak yang nyurai nggak bisa baca, tapi ya saya nengai nggak apa-apa, ini masih belajar, doakan saja cepat bisa baca. Ada sih memang kan anak-anak ya yang jahil gitulah Mbak ya, ada beberapa sih gitu, kadang nggak bisa baca ada beberapa. Tapi kalau sikap dari anak tersebut gimana sih? Kalau anaknya itu enggak sama sekali Mbak. Jadi anaknya itu memang mentalnya itu sudah
kuat kayaknya. Dia itu nggak malu, nggak apa, nggak biasa aja dia. Terus kalau di kelas 4 ini ada yang masih membutuhkan kayak membuli manggil orang tuanya gitu. Nah, ada tapi Bapak Ibu ini sudah mengingatkan sih Mbak sebenarnya pas waktu upacara saya pun di kelas itu ya kadang itu ada kita nggak tahu terus cucu konten sing waduh kalau ada bapak kalau ada ibu ada tapi ya kita bisanya juga mengingatkan ojo gak boleh seperti itu. Untuk kelas 5 ini apakah ada kasus bullying atau Oh ya, ada. Kejadiannya baru beberapa minggu ini loh Mbak. Kan temennya yang satu lama tidak masuk. Ya setelah sekali itu lama tidak masuk. Izinnya itu juga nggak jelas juga dari orang tuanya. Jadi sama teman-temannya itu nggak kan biasanya diajak main sepak bola atau apalah itu jadi kurang toh ya toh. Terus akhirnya nggak ditemani satu kelas kayak gitu. jadi didiamkan gitu? Didiamkan atau memang dianya itu mau untuk berinteraksi? Enggak, didiamkan sama teman-temannya itu didiamkan. Anaknya juga diam selama 1 minggu. Terus akhirnya saya panggil itu kepala sekolah untuk mengatasi. Terus kalau hubungan antar teman di kelas itu bagaimana tuh? Ya dari awal-awalnya dulu itu karena ada siswa baru jadi kayak pecah antara kelompok gitu loh Mbak. Yang satunya siswa barunya berteman sama yang kelas 6, yang lama itu berteman sendiri. Terus akhirnya sekarang model bangkunya itu kan kemarin memang cewek cowok gitu biar nggak rame ya. Terus akhirnya saya gabungkan cewek semua akhirnya dia bersatu lagi. Terus kalau itu Bu, kesopanan dengan gurunya bagaimana?